Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke teorema Pythagoras yang part 2-nya. Ada yang pertama, materinya itu menentukan jenis segitiga. Nah, jadi di sini kalau misalnya nih ada sebuah segitiga. Nah, sisi A-nya itu terpanjang ya. Jadi si A-nya kita harus pilih yang terpanjang. Nanti ada hubungan antara misal sisi yang lain B dan C, maka nanti ada hubungan antara A kuadrat, B kuadrat, sama C kuadratnya. Lihat aja ya. Sekarang, kalau ini A-nya harus yang paling banyak ya, A-nya harus lebih besar daripada B dan C-nya. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya nanti bentuknya jadi gini, A kuadrat, itu nanti nilainya sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini tambah ya. Itu nanti segitiganya merupakan segitiga siku-siku. Jadi si ABC-nya itu sisi segitiga ya. Kalau misalnya nanti A kuadratnya ternyata nilainya itu kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiganya segitiga lancip. Tapi kalau misalnya nanti A kuadratnya lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, berarti nanti segitiganya segitiga tumpul. Gitu ya. Contoh aja nih ya. Nah, di sini ada sebuah segitiga, panjang ketiga sisinya 6, 8, sama 12. Nah, terus jenis segitiganya apa? Siku-siku kah, lancip, atau tumpul gitu. Caranya, nah si ini tuh, si 12-nya itu A-nya. B-nya boleh ini, C-nya boleh ini, atau boleh ditukar B sama C-nya. Yang penting, si A-nya harus yang paling besar. Nah, caranya, ya tadi kita tinggal ngitung aja. 12 kuadratkan, nanti yang 6 dikuadratkan, ditambahkan, maaf ya, 8 kuadrat. Nah, 12 kuadrat berapa? 12 kuadrat itu 12 kali 12 ya. 1, 4, 4. Sedangkan yang 6 kuadrat, 6 kali 6 berapa? 36. Ditambah 8 kuadrat, 8 kali 8 berapa? 6, 4. Ya. Nanti di sini 1, 4, 4, 36 tambah 64 berapa? Ya, 100. Ternyata 144 itu kondisinya lebih kecil atau lebih besar sama dengan 100. Ya, lebih besar ya. Nah, karena ininya lebih besar, jadi segitiga ini, segitiga apa coba kalau misalnya tadi lebih besar? Ya, segitiga apa? Segitiga tumpul ya. Karena A kuadratnya lebih besar. Tuh, kita ke materi selanjutnya. Jadi di sini ada perbandingan sisi pada segitiga siku-siku istimewa. Nah, ada dua macam. Yang pertama, kalau misalnya siku-siku, dia itu segitiga siku-siku dan sudut yang lainnya itu 30 sama 60 derajat gitu ya. Jadi segitiganya siku-siku, cuma 90 derajat ya ini ya. Segitiganya siku-siku, terus sudut yang lainnya 30-60. Nah, caranya gimana? Ini tuh ada perbandingan yang kalian bisa langsung pakai. Cuma di sini akan dijelaskan bagaimana sih cara memperolehnya. Jadi yang pertama, kalian kan ini misalnya ini ada ABC, segitiga ABC. Ini tuh segitiga sama sisi ya. Jadi semua sudutnya 60. Jadi di sini juga 60. Nah, ini tuh 60 derajat. Kan kalau misalnya segitiga sama sisi semua sudutnya sama 60 derajat kan. Terus tapi kita ambil garis nih. Garis yang dari C ke AB. Anggap aja ini garis yang tegak lurus ya. Tegak lurus gitu. Nah, karena ini tegak lurus, jadi nanti sudut yang ini nih terbagi menjadi 2. Jadi yang ini, kan ini tadinya 60. Ini tadinya 60.
Cuma kita bagi 2. Jadi yang ini 30 derajat. Yang ini juga 30 derajat. Nah, yang ini makan siku-siku. Kalau siku-siku berapa sudutnya? Enggak ya. Kalau siku-siku itu sudutnya pasti 90 derajat. Nah, ini sekarang segitiganya lihat. Jadi yang ininya siku-siku, ini ya. Jadi kita ambil nih yang setengahnya aja. Misalkan ini D. Kita ambil setengahnya. Jadi di sini kita yang ini tadi berapa? Jadi 30 ya, karena kan dibagi 2. Nah, gitu. Nah, nanti kalau misalnya kan segitiga sama sisi ini misalnya nih ya. Misalnya segitiga sama sisi ini panjang sisinya kan sama nih, misal 2 semuanya. Ini juga 2. Si AB dari sini ke sini juga 2 kan. Cuma kan kita tadi ini yang ini nih, ini kita ambilnya setengahnya. Berarti kan ini membagi 2 sama panjang. Jadi ini satu karena kan 2 satuan. Berarti yang ini kan tadi BC, ini BC 2 ya. BC 2, BD yang ini jadi 1 kan. Nah, sekarang kita cari CD tapi dengan menggunakan CD atau DC-nya menggunakan teorema Pythagoras. Ingat, kalau misalnya sisi yang ditanya bukan sisi yang terpanjang, berarti yang ini nanti cara nyarinya si DC atau CD ya, terserah sih mau dibalik atau DC itu sama dengan DC kuadrat yang terpanjangnya 2 kuadrat dikurangi yang sisi ini, sisi siku-sikunya. Nah, berarti ini sama dengan, ini kuadrat ya, 2 kuadrat 4 dikurangi 1 ya, sama dengan 3. Jadi DC berapa? Kuadrat, bisa dikatakan benda ruas ya, akar 3 ya. Jadi kalau kuadrat ini jadi akar. Nah, perbandingan sebuah sisi segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 dan 60. Jadi nanti di sini itu akar 3 gitu. Perbandingan BD-nya berapa? BD-nya 1. Banding DC-nya berapa? Ya, akar 3. Banding si BC-nya 2. Jadi ini kalau misalnya ada sebuah segitiga siku-siku, terus sudutnya itu 30 sama 60, itu perbandingannya ini ya, 1 akar 3, 2. 1 banding akar 3 banding 2 gitu. Next, sekarang kalau misalnya siku-siku sudutnya 45 derajat. Nah, kalau misalnya si sudutnya 45 derajat, itu berarti dia itu segitiga siku-siku dan sama kaki ya. Karena kan sama sudutnya, berarti kalau sudutnya sama berarti perbandingan sisi yang dilihatnya sama gitu. Misal nih, karena AC sama AB sama, segitiga sama siku-siku sama kaki, berarti ini sama-sama 1. Nah, kalau misalnya ini sama-sama 1, berarti kita bisa cari si BC-nya. Nah, karena BC itu sisi yang berseberangan dengan segitiga siku-siku, maka itu yang terpanjang. Cara nyarinya gampang banget, yaitu tinggal dijumlahkan, tapi ingat harus dikuadratin. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, karena panjang sisi yang lainnya 1 ya. Berarti sama dengan 1 kuadrat, 1. 1 kuadrat, 1 kali 1 ya, 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Nah, berarti DC-nya, nah kuadratnya pindah di akar 2 gitu ya. Oh, ternyata yang ini akar 2. Kalau itu udah ketemu akar 2, berarti AB 1 ya. Ini AB. Terus AC-nya ini 1. 1 banding 1 banding BC-nya akar 2. Nah, itu perbandingannya ya. Gampang kan? Ngapain gampang. Contoh nih. Di sini perhatikan gambar segitiga berikut. Perhatikan gambar segitiga berikut. Ini ada siku-sikunya di sini. Terus ini ada depan siku-sikunya X. Terus ini ada 9 cm. Nah, ternyata siku-siku ini
istimewa gitu, karena sudutnya itu 30 sama 60 ya, kayak yang tadi dibahas gitu. Yang pertama kita nyari X-nya nih. Nyari X-nya. Kan tadi perbandingannya kalau misalnya segitiganya 30, 60, 1 akar 3 sama 2 ya. 1 itu yang ada di depan 30 derajat, ini kan. Ini tuh tadi 1 perbandingannya. Terus yang ada di depan 60, nah ini berarti ya, ini akar 3. Dan yang ada di depan siku-siku, yang X-nya ini 2. Nah, itu kan tadi perbandingannya gitu ya. Jadi sekarang kita nyari X dulu nih. X dulu. Nah, si X banding. Nah, kita carinya sisinya yang ini. Yang 9 cm. Ya. Jadi kan si X ini KL misalnya ya. KL bandingnya harus sama ML, karena yang diketahui, kita kan mau nyari sisi yang belum diketahui dari sisi yang sudah diketahui. KL-nya itu berapa? 2 bandingannya, banding ML-nya 1, jadi 2 banding 1. KL-nya 2 banding ML-nya 9 sama dengan 2 banding 1. Banding itu sama aja kayak bagi ya, jadi X per 9 sama dengan 2 per 1. Jadi X-nya berapa? Kali silang ya. Kali silang itu gimana sih? Kali silang itu ini kali ini kali ini. Jadi X kali 1 X. 9 kali 2 berapa? Ya, 9 kali 2 itu 18 ya. Jadi ternyata si X-nya 18 cm. Nah, sekarang kalau cara nyarinya, kalian bisa kan tinggal pakai perbandingan aja sama kayak tadi gitu ya. Teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari ini. Misal ada sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah barat. Jadi ini nih, contohnya nih pelabuhan A-nya. Pelabuhan A ke arah barat ke sini ya. 120 km, kemudian muter ke B sejauh 50 km. Nah, jarak terpendek itu kita bisa peroleh dari A langsung ke B. Ya, ini tuh membuat sisi segitiga siku yang kita cari nanti sisi miringnya. Jadi kita nyari si AB-nya. Gampang banget kan ya? Nyari AB kuadrat itu tinggal sisi-sisi yang lain dijumlahkan karena itu sisi terpanjang. Jadi 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Gampang kan? 120 kuadrat 120 kali 120, atau kalau kalian bingung 12 kali 12 kan 144 ya. Nolnya tambahin aja 2. Kan 10 kali 10 100. 50 kali 50 berapa? 5 kali 5 25, nolnya jadi 2 ya. Nah, dikuadratin. Berarti berapa? 1440 ditambah 2500, 14.400 ditambah 2.500 berarti 16.900 ya. Nah, tinggal diakarin aja. AB itu berarti akarnya. AB sama dengan akar 16.900. Berapa coba? Di AB-nya itu sama dengan apa? Yes, 130 maksudnya, nolnya. Kilometer. Jadi jarak terpendek kalau misalnya dari A langsung ke B, dari pelabuhan A langsung ke pelabuhan B itu adalah yang ini ya, 130 km gitu. Semoga kalian bisa ngerti ya. Dan ini untuk latihannya, kalian silahkan kerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Kalau misalnya ada yang bingung, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.